Shalom, Tuhan kita baik, amin. Bapak Ibu sekalian, saya percaya bahwa setiap hari kita belajar sesuatu yang baru. Satu kata-kata yang bagus mengatakan begini, never stop learning because life never stop teaching. Jangan pernah berhenti belajar karena hidup tidak pernah berhenti mengajar, begitu. Kita melihat setiap hari demi hari ada sesuatu yang baru yang kita terima, kita belajar. Tadi malam waktu saya membuka internet, saya menyelidiki ternyata tahun ini ada tahun Kabisat, saudara. Ya, artinya Februari ada 29 hari, jadi sampai tanggal 29 berbahagialah yang lahir tanggal 29 Februari. Karena 4 tahun sekali dirayakan. Ada di antara kita, saudara, kalau ada mesti dibikin pesta 4 hari 4 malam itu, saudara ya. Jadi 4 tahun sekali soalnya, saudara ya. Dan yang luar biasa ketika saya membaca ceritanya tentang kenapa disebut tahun Kabisat, rupanya setiap tahun kita itu tidak genap tahunnya, jadi ada kurang sekitar 5 jam sekian puluh menit begitu, saudara. Jadi dihitung baru 4 tahun tuh genap. Jadi makanya disebut tahun Kabisat. Tapi sebenarnya perhitungan itu pun masih tidak terlalu tepat. Jadi nanti dikatakan tahun 3000 harus ada perhitungan baru lagi katanya. Kalau Tuhan Yesus belum datang, saudara. Nah, jadi tahun Kabisat ini luar biasa sekali katanya, saudara, tanggal 29 Februari itu kalau ada saudara-saudara yang masih single, yang kebetulan baru berkenal-kenalan dengan cewek atau cewek dengan cowok, saudara. Karena di Eropa itu katanya tanggal 29 Februari itu adalah hari yang menembak sedunia artinya. Jadi kalau yang perempuan kepengen lakinya itu dia udah senang, dia yang mesti nembak itu katakan ya. Ya, dikarenakan kalau itu berhasil maka keluarga dia atau nanti pernikahan mereka akan diberkati sekali katanya, saudara. Jadi tahun Kabisat ini banyak membawa berkat, saudara, katanya, saudara ya. Jadi bagi yang berulang tahun tanggal 29 Februari, selamat hari ulang tahun, 4 tahun sekali, saudara. Bagi beberapa orang tahun ini merupakan tahun yang tetap pergumulan, tetapi bagi beberapa orang lain lagi tahun ini merupakan tahun yang penuh dengan berkat, saudara. Ingat Bapak Pendeta Roni Sujak, sudah cukup lama tidak sama-sama kita, beliau tahun lalu kena cancer. Ya, kansernya di bagian usus, saudara, dan kita tahu kalau orang sudah kena cancer pasti ujung-ujungnya 2x1 begitu, saudara. Tapi beliau ini lain, Tuhan tuh melalui sakitnya dia, sekarang dia malah pindah dapat PR di Amerika, saudara, dan dia gratis biaya untuk kansernya, saudara, dan dia malah dia diginiin begitu, saudara. Kemarin saya ketemu anaknya cerita, dia katakan begini, you kalau mau dirawat di sini, you harus green card. Lalu tentunya Pak Roni Sujak bilang, ya maulah, siapa yang gak mau kalau ditawarin green card begitu. Lalu dokter ini yang urusin telepon ke pemerintah, ke bagian apanya gitulah, saudara ya. Sampai akhirnya dalam waktu beberapa bulan keluar green card-nya dia, saudara. Jadi ini lebih daripada lotre, saudara ya. Jadi dalam beberapa bulan sekarang dia sudah green card di sana dan kansernya sudah 0, saudara. Jadi dia sehat, dia boleh makan apa aja. Saya pikir cuma makan vegetable aja. Ternyata dia katakan boleh makan apa aja. Dan bukan cuma itu saja, saudara. Dia malah ditawarkan dan menggembalakan sebuah gereja. Dan pokoknya melalui penyakit ini malah dia dapat kehidupan di sana yang luar biasa. Kansernya disembuhkan, ya kita percaya disembuhkan, saudara. Terus dia dapat green card, lalu dia menggembalakan. Terus kemudian dia ada yang memberikan mobil, saudara. Dan mobil itu dipakai anaknya untuk Uber, taksi Uber. Dan menghasilkan uang lumayan katanya, seminggu bisa $1.000, saudara. Untuk biaya transportasi papanya ke rumah sakit. Bapak Ibu sekalian, kita melihat di sini masih ada grace, masih ada favor, saudara. Saya belajar setiap hari bahwa sehingga pada waktu kita sakit, waktu kita dalam keadaan situasi apapun juga,
kita tetap bersyukur saudara, karena kita tidak tahu pikiran kita hanya sampai di ujung jalan, tetapi Tuhan punya pikiran jauh di ujung dunia, begitu saudara. Sehingga apapun yang terjadi dalam hidup kita harus tetap bisa mensyukuri. Dan ketika saya mendengar cerita ini, saya berkata biasanya kalau orang sudah kena dirawat di Jakarta cancer, sudah 1 bulan di rumah sakit tertentu, biayanya sudah begitu banyak. Dan kemudian dia ada masalah-masalah pribadi dan sebagainya, biasanya itu tidak terlalu lama, kemudian kondisi menurun. Tapi sekarang saya dapat kabar bahwa Pak Roni Sujak berada dalam keadaan yang sehat walafiat. Boleh kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Saudara, buat seseorang merupakan sebuah problem, tetapi bagi Tuhan bukan sebuah masalah. Ya, buat seseorang merupakan sesuatu yang kurang baik, tapi buat Tuhan itu sesuatu yang bisa menjadikan semuanya baik. Karena itu never stop learning. Kita belajar dari pekerjaan Tuhan, kita belajar dari situasi yang terjadi hari-hari ini. Kita tahu Indonesia ceritanya bagus terus saudara, karena ada masalah-masalah yang banyak terjadi ya. Ada situasi-situasi yang kurang enak terjadi, tapi saya percaya bahwa mari kita berharap kepada Tuhan, jangan kepada manusia. Ketika kita berharap kepada Tuhan, Tuhan bisa jadikan yang tidak baik menjadi jauh lebih baik buat kita. Amin, saudara. Ya, luar biasa sekali. Saya akan meneruskan message yang minggu lalu, yaitu mengenai 7 startup, saudara. Tapi sebelum itu, saya beberapa hari yang lalu terima sesuatu yang itu tentang tahun ini adalah tahun monyet gitu loh, saudara katanya. Dan di dalam tahun monyet ini katanya ada banyak yang kejadian begitu saudara ya. Lalu di dalam yang saya terima ini sudah dikatakan begini. Dikatakan di sini ada dictionary baru yang muncul yaitu dictionary monyet. Karena tahun monyet begitu saudara. Dikatakan bahwa monyet itu kan Kong artinya. Jadi raja monyet katanya King Kong. Rapat para monyet itu kongres katanya. Komplotan monyet Kong kali Kong katanya. Monyet ngobrol, kongko. Kerja sama monyet, kongsi. Monyet kaya, konglomerat. Monyet banyak duit, cukong. Kota tempat monyet-monyet kumpul, Hong Kong katanya saudara. Biskuit monyet katanya Kongguan, snack monyet, singkong. Monyet sakti, Sun Gokong. Ucapan selamat untuk para monyet, congratulations. Oke, boleh lihat kiri kanan, kalau belum kenal boleh kenalan saudara. Atau boleh tepuk tangan. Ini adalah bagian kongres, begitu saudara. Ya, oke. Saya ingin mengajak kita membuka Alkitab kita meneruskan apa yang sudah kita bicarakan minggu lalu saudara. Dan Tuhan baik, ya. Minggu lalu kita berbicara tentang tahun ini, you crown the year with bountiful harvest, even the hard pathways overflow with abundance. Mungkin kita bisa mengulang, boleh dikasih lihat yang minggu lalu ya. Karena kebaikanmu setiap tahun kau sediakan panenan, di mana engkau datang, garis bawahi saudara kata di mana engkau datang, ada kelimpahan. Artinya ada kebaikan Tuhan, ada kemurahan Tuhan. Ya, saya percaya dalam hidup kita, let's welcome Jesus dalam hidup kita tahun ini, saudara. Ya, mari kalau mungkin tahun lalu kita agak kurang, mari tahun ini lebih dalam lagi. Tadi kan dikatakan draw me deeper, saudara. Kehidupan kekristenan kita biarlah kita grow deeper, draw deeper. Ya, kepada Tuhan, karena di mana engkau datang, when He is welcome, di mana Tuhan di welcome dalam hidup kita, ada kelimpahan, ada pertolongan, ada kebaikan Tuhan. Lalu kemudian minggu lalu saya bicara mengenai redefine, rebirth, dan replenish. Ada 3 hal yang cukup penting kita perlu mengerti di tahun ini, yaitu adalah redefine artinya mari kita evaluate kehidupan kita untuk perubahan ke arah yang lebih baik. Arti rebirth adalah proses of regeneration. Regenerasi di dalam kehidupan kita, mari saudara kita mulai memikirkan ke depan. Kita mulai memikirkan ada regenerasi. Saya bicara satu ketika dengan Dr. Linda, bicara tentang rumah sakit. Kenapa saya ada satu dokter spesialis yang memang
cukup dekat. Terima kasih. Yang cukup baik dan masih muda, saudara. Kalau saya tanya, wah sekarang ada banyak dokter-dokter muda ya. Dia berkata, iya kita harus regenerasi. Saya kira rumah sakit aja bisa ngerti tentang regenerasi. Saya kira di dalam setiap perusahaan juga ada regenerasi. Dalam setiap pekerjaan di gereja pun ada regenerasi. Karena kita tidak mau ada generasi terputus, saudara. Jadi harus ada terus regenerasi. Proses rebirth ada proses of regeneration. Tahun 2015, 1 tahun itu saya banyak bicara tentang bagaimana ada young leaders yang dipersiapkan, saudara. Dan young leaders ini sekarang sedang menuju kepada kedewasaan dan sebagainya. Kita ingin memberikan kesempatan untuk mereka untuk melayani dan memimpin di dalam beberapa bidang-bidang yang mereka memang kuasai. Lalu seterusnya ada replenish. Replenish adalah to fill fully in many places. Artinya ada memenuhi banyak tempat. Ini berbicara mengenai bagaimana kita akan bertumbuh, berkembang melalui cell group. Kita mulai hari Jumat kemarin sudah ada di rumahnya Pak Leo, ucapan syukur, kebaktian ucapan syukur, saudara ya. Lalu di tempat ini hari Rabu ada ibadah, ada cell group. Lalu kemudian di Kalibata juga ada. Nanti sebentar lagi di Kuningan juga akan ada, saudara. Jadi mari kita perbanyak cell group ini atau home fellowship di berbagai tempat, saudara. Sehingga penuhi banyak tempat. Kita nanti akan mengutus banyak anak-anak muda yang juga bisa melayani atau orang-orang tua yang bisa melayani, saudara ya. Nah, message minggu lalu saya berbicara mengenai 7 startup di dalam 2016. Yang pertama adalah wake up, kedua dress up, ketiga look up, keempat reach up, kelima lift up, keenam move up, yang ketujuh adalah never give up. Nah, Bapak sekalian kita sudah sampai di poin yang ketiga minggu lalu. Pertama, wake up adalah bicara mengenai realize that God is with us. Tuhan menyertai kita, saudara. Dia masih menjawab doa dan fulfill dreams. Yang kedua adalah dress up. Dress up artinya adalah mari kita bebenah hati. Beresin hati kita. Kalau ada yang belum beres, mari kita bereskan. When life gives you 100 reason to bitter, show life that you have 1,000 reason to be better. Yaitu dengan kita menjaga hati kita, dengan vigilance, dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Lalu poin yang ketiga adalah look up, don't look down. Don't look down and be depressed, but look up and be blessed. Biar Tuhan yang mengarahkan jalan-jalan kita. Ketika Tuhan mengarahkan jalan-jalan kita, Amsal 3:6 katakan adalah maka Tuhan akan jadikan semuanya menjadi baik. Ada pintu yang dibuka, ada pintu yang ditutup. Arti kata pintu yang ditutup adalah mari, berarti sudah selesai di tempat itu, mari kita melihat pintu yang terbuka. Karena pintu yang terbuka akan membawa kita ke dimensi yang lain di dalam kehidupan kita. Worship is looking up to Him and waiting for Him to direct your path. Penyembahan adalah kita datang kepada Dia, menantikan Dia untuk mengarahkan kemana kita melangkah. Tahun 2016 adalah tahun yang baik untuk kita banyak menunggu Tuhan, menantikan Tuhan di dalam worship kita. Lalu yang keempat adalah mengenai reach up. Saya akan teruskan, saudara. Kata reach up ini adalah menjangkau kata we rise by lifting others. Bapak Ibu sekalian, kita nih berdiri dengan kita mengangkat orang lain. Ya. Kita menolong orang lain, kita dari lutut, kita menolong orang lain sehingga mereka bisa berdiri. Ya, encourage 1 Tesalonika 5:11 mengatakan so encourage each other and build each other up. Bahasa Indonesia mengatakan bahwa mendorong. Bahasa Inggris lebih jelas. Jadi katakan so encourage each other. Mari kita mendorong satu sama lain. Mari kita membangun satu sama lain. Bapak Ibu sekalian, kita tidak bisa maju dengan hanya menekan, hanya menjatuhkan, tapi mari kita mengangkat dan mendorong. Kabar-kabar sekitar kita bukanlah kabar-kabar yang selalu baik, saudara. Tetapi marilah kita tetap memegang firman Tuhan, yaitu encourage each other, mendorong satu sama lain dan membangun satu sama lain, karena itu yang firman Tuhan katakan.
Ketika kita banyak mendorong dan membangun satu sama lain, maka kita ini mengangkat diri kita. We rise by lifting others. Ya, Bapak Ibu sekalian, sebuah contoh adalah di tahun 1992. Amerika punya satu tim namanya Dream Team, tim basketball. Nah, sebelumnya tahun-tahun sebelum Amerika tidak pernah memenangkan basketball itu dalam kejuaraan Olimpik, saudara. Nah, tetapi tahun 1992 mereka memilih tim yang dipimpin oleh Michael Jordan. Di situ ada Magic Johnson, lalu ada Irving dan macam-macam. Kalau saudara familiar dengan basketball, maka ini adalah tokoh-tokoh yang luar biasa, saudara. Dan karena memang yang dipilih adalah harus ada yang dari college, maka dari college itu dipilih tahun 92 Shaquille O'Neal itu waktu itu masih baru lulus, masih college, saudara. Jadi dia dipilih menjadi salah satu pemain di sana. Dan yang luar biasa adalah ketika Michael Jordan memimpin tim ini, dia tidak men-skor paling banyak, yang paling banyak men-skor adalah satu orang, saya lupa namanya. Dennis siapa itu dari Boston, kalau nggak salah Celtics. Saudara, dia yang bukan Dennis Rodman, tetapi satu orang lagi, orang putih, saudara, dia yang menjadi top scorer di sana. Nah, apa yang dilakukan Michael Jordan adalah dia memimpin yaitu dengan mengangkat yang lain, saudara. Mendorong yang lain. Dia hanya memberi jalan agar yang lain bisa men-score. Dia sendiri hanya men-score tidak terlalu banyak, tetapi dia lebih banyak mendorong rekan-rekannya. We lifting others, we raise by lifting others. Kita ini justru tertolong ketika kita menolong orang. Bapak Ibu sekalian, jadi di dalam sebuah tim kita tidak bisa kita yang paling menonjol, tapi kita justru harus menolong banyak orang agar kita sendiri akan tertolong, begitu saudara. Saya percaya firman Tuhan mengatakan bahwa dalam Tesalonika tadi yang kita sudah baca adalah kita harus encourage satu sama lain. Rahasia kemenangan daripada Dream Team tersebut karena mereka menolong satu sama lain, mengangkat. Mereka ini terdiri dari bintang-bintang NBA, saudara. Bayangkan, bintang-bintang NBA itu pada waktu topnya Magic Johnson dan Michael Jordan, waktu itu lagi top-topnya. Itu almost the peak dikatakan. Tetapi mereka tahu bahwa untuk memenangkan sebuah pertandingan atau memenangkan sebuah olimpiade, mereka tidak perlu bintang, yang mereka perlu adalah team work. Ya, sehingga mereka tidak berebutan siapa yang dikenal sana sini atau masing-masing memberikan press conference, saudara, karena semuanya diikuti oleh banyak orang. Mereka tidak bisa tinggal di hotel yang disediakan di daerah olimpiade karena mereka harus, karena alasan keamanan, karena mereka terima ancaman mau ditembak dan diculik dan sebagainya. Karena teroris berpikir ini bintang-bintang semua, sehingga kalau ada mereka yang diculik atau ditembak mati, maka nama mereka orang teroris itu akan terkenal, begitu saudara. Karena itu mereka ditaruh di satu hotel yang spesial, ya. Tapi mereka merasa bahwa mereka adalah sebuah tim, sehingga mereka kemana-mana berjalan dalam satu tim. Dan luar biasa sekali. Jadi encourage one another. Sehingga yang top itu dia rela untuk mundur agar yang di bawah bisa naik, begitu saudara. Amsal 16:24 berkata, perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Pleasant words are a honeycomb, sweet to the soul and healing to the bones. Manis bagi hati dan obat bagi tulang. Kata-kata yang mendorong, kata-kata yang mendukung, kata-kata yang encouraging words atau encouragement adalah seperti perkataan yang menyenangkan, yang menyehatkan tulang, dan manis bagi hati. Bapak Ibu sekalian, di dalam kita berkata-kata, marilah kita lebih banyak mendukung, mendorong, daripada kita menjerumuskan, begitu saudara. Udah sekarang kan dikatakan mendorong, mari kita dorongnya sampai ke jurang, bukan itu maksudnya. Tapi encouragement, menguatkan, mendorong, agar kita semua mengerti, agar kita bisa sama-sama maju. Yang kelima kita melihat, kata yang kelima adalah lift up. Ini bicara tentang friendship. Kita semua kenal satu sama lain. Friends are like angels who lift you up when your wings have forgotten how to fly. Sebuah kata-kata yang puitis, saudara. Sahabat adalah seperti malaikat-malaikat yang mengangkatmu ketika mengangkat sayapmu, kau lupa untuk menggunakan sayapmu untuk terbang, saudara.
Amsal 18:24 mengatakan, friends come and friends go, but a true friend sticks by you like family. Bahasa Indonesia terjemahannya agak berbeda, saudara. Kalau boleh mungkin dituliskan, bahasa Indonesia menerjemahkan agak berbeda. Tetapi ini saya mengambil dari New Living Translation, dikatakan sahabat itu datang dan sahabat itu bisa pergi. Tetapi sahabat sejati akan dekat, tetap melekat denganmu seperti sebuah keluarga. Kita mungkin di luar gereja ada banyak teman-teman, tapi teman-teman di gereja seperti sahabat sejati, saudara. Yang melekat seperti sebuah keluarga. Kita kenal satu sama lain, kita peduli satu sama lain. Ketika Ibu Lili, kita mendengar kabar Ibu Lili sakit, langsung semuanya juga memberikan respons yang positif. Ketika langsung pergi ke rumah sakit dan sebagainya, apa yang bisa dilakukan, dikerjakan dan sebagainya. Sekarang Ibu Lili minggu lalu sudah pulang ke rumah dan hari Senin besok harus menjalani pengobatan jalan begitu saudara. Tetapi yang saya bersyukur adalah we encourage one another. Peduli satu sama lain. Ada teman yang mendatangkan sahabat yang lebih karib daripada seorang keluarga. Karena begitu dekatnya udah seperti saudara atau keluarga. Sehingga ketika sakit maka semuanya pada peduli, saudara. Ya, kita hidup di zaman di mana orang tidak peduli, tapi disitulah justru kepedulian kita harus ada. Karena kita mempunyai yang tidak dipunyai dunia, yaitu kasih Yesus. Katakan amin, saudara. Oke, yang selanjutnya kita melihat ada nextnya dikatakan bahwa friendship is not a big thing. Sebenarnya persahabatan itu is not a big thing. It is a million little things. Sebuah persahabatan bukanlah sesuatu yang besar. Siapa saudara bersahabat? Oh, bintang film terkenal. Oh, sahabat saudara adalah seorang yang sangat kaya. Sahabat saudara adalah miliuner, bilioner dan sebagainya. Saudara, sebenarnya friendship is not a big thing. Sebuah persahabatan bukan sesuatu yang hal yang besar. Tetapi it is a million little things. Ya, ingat teman SMA, ingat teman SMP, saudara. Ingat teman waktu kecil yang sudah lama tidak ketemu, tiba-tiba ketemu lagi. Saya secara tidak kebetulan, saudara, saya pernah menawar sebuah rumah di daerah sini, di Kebayoran Lama, karena kami mau cari tempat tinggal di sekitar sini, saudara. Ngobrol-ngobrol, nggak taunya temannya Pak Irawan. Pak Irawan, saya nggak berpikir orang dia kerjanya di departemen luar negeri, tugas keliling dunia ke sini. Saya ngomong sama Pak Irawan bilang, itu teman saya. Saudara ya, teman main, bukan teman biasa, teman main karena dia langsung ingat. Saudara, friendship is not a big thing, but it's a million little things. Jutaan yang kecil-kecil yang kita ketemu di sebelah sana. Dulu saya pernah main sama dia, itu teman saya. Saya ingat saya punya teman di sini, saya punya teman di sana. Saudara, quality dari friendship itu yang kita perlukan. Bukan berapa wahnya, megahnya. Oh, teman saya itu dulu yang teman saya punya gini. Tetapi it's a million little things. Ada orang-orang yang begitu banyak yang kita kadang-kadang lupa. Oh iya, itu teman saya itu. It's a million little things, saudara. Teman saya sudah lama. Ya, kadang-kadang kalau kita kenal misalnya satu orang dalam satu masa, belum tentu dia akan ingat di masa yang lain, saudara. Ya, saya ingin memberikan sebuah gambaran seperti gambaran next. Saudara, kita bersahabat dengan orang yang sukses. Sukses itu is not always what you see, saudara. Saudara lihat itu ada dua N, saudara. Saya kebetulan ketemu gambarnya, saya pikir wah bagus sekali untuk mengilustrasikan. Saudara, ketika kita bersahabat, kita tidak bersahabat karena suksesnya dia yang ditinjau dari dunia begitu, saudara ya. Di sebelah kiri itu wortelnya ke bawah, saudara. Ya, dia punya daunnya sedikit, tapi sebelah kanan daunnya banyak, wortelnya kecil sekali. Ya, orang sukses itu bukan dilihat dari yang muncul di atas, saudara. Orang yang sukses itu dilihat dari muncul yang di bawah, terpendam di bawah. Sama seperti
potato, seperti kentang tidak dilihat atasnya, yang dilihat dalamnya, begitu saudara. Saya percaya demikian di dalam persahabatan kita, demikian dalam kehidupan kita. What is your definition of success in life? Success in life bukanlah apa yang terpancar di luar. Memang kalau di luar kita harus, saudara bisa penampilan baik, sopan. Ya, kemarin ada satu anak teman kita, saudara, dia mau perpanjang SIM ya, STNK. Dia pakai celana pendek, pakai sendal, saudara, dia pergi ke Samsat, suruh pulang, saudara, suruh pulang. Ini kantor, bukan tempat main, bilang gitu, saudara. Dan dia bilang, kenapa nggak boleh, kan urusannya saya cuma perpanjang ini, tapi kamu pakai celana pendek, pakai ini kantor, gitu loh, saudara. Dan dia cerita sama saya juga ketawa begitu saya katakan, iya ya, saya mungkin nggak pernah terpikir ya bahwa ke Samsat itu kantor, saudara. Sama seperti ada aturan dulu grup band Ungu pergi diundang ke istana, mereka pakai jeans, dilarang masuk tuh, saudara, suruh ganti. Dia bilang, saya kan pakai celana panjang, cuma modelnya ini jeans, yang itu celana ini, tapi ini istana, Bung. Gitu loh, saudara. Jadi ada aturan, memang penampilan perlu juga gitu, saudara ya. Kalau celana pendek pergi ke Samsat, coba aja. Teman saya kemarin dia cerita, iya Om, saya ditolak Om, mau perpanjang. Apa urusannya? Maksudnya celana pendek saya dengan STNK saya gitu. Oh, ini kantor. Gitu, saudara. Nah, saudara, kita harus tahu juga ketika kalau di Amerika beda, saudara, mau pakai celana pendek, bikin ID juga nggak apa-apa. Tetapi coba, saudara, kalau ke imigrasi pakai celana pendek, akan juga dimarahin. Dia akan bilang, ini office, ini bukan tempat mainan, begitu, saudara. Ada tempat-tempat tertentu. Tetapi bukan semata dari covernya. Tetapi kita harus lihat sebuah kesuksesan adalah isinya, begitu, saudara. Do not judge book by the cover, kata Tukul, saudara ya. Tapi judge book by the content, isinya, saudara. Lihat, isinya wortelnya besar atau kecil. Kalau wortelnya besar, ada yang di dalam, Bapak Ibu sekalian ya. Persahabatan kita is a quality. Ya, seorang mengatakan begini, bahwa seperti anggur makin lama makin manis. Bersahabat itu seperti demikian. Saya sering kali kasih kata-kata ini untuk kepada suami istri, biarlah anggur pernikahan kalian semakin manis. Tetapi persahabatan juga seperti demikian, seperti anggur yang makin lama makin manis. Oke, seterusnya next, saudara. Nah, friends, saudara, akronimnya adalah sedikit mengenai friend, fight for you, respect you, membela Anda, respect you, menghormati Anda, include you, artinya adalah melibatkan Anda, encourage you, mendorong Anda, need you, membutuhkan Anda, deserve you, artinya adalah dia layak sebagai sahabatmu, dilayakkan, lalu stand by you, artinya adalah berdiri di sisi Anda, bukan di belakang. Waktu Anda kenapa-napa dia lari karena nggak kelihatan begitu, saudara. Tapi stand by you. Dan Bapak Ibu sekalian, friends is a friend. Dikatakan biarlah kembali lagi, friend comes and friends go, but a true friend sticks by you like family. Seperti sebuah keluarga, kita membela, mendampingi, dan sebagainya. Lift up. Biarlah tahun 2016 ini, saudara, kita bisa saling mendorong, encourage, lift up, mengangkat satu sama lain. Yang keenam, mari kita melihat yang keenam. Yang keenam adalah move up. Karena kena move up, you must climb up before you can enjoy the view. Kata-kata ini mengatakan ketika kita sedang berjuang, artinya ketika kita dalam perjuangan, saudara. Ketika kita dalam keadaan kesulitan, seringkali dalam permasalahan yang kita terfokus adalah masalah itu sendiri. Ya. Padahal kita ini sama seperti kita sedang mendaki sebuah gunung. Kita harus naik terus sampai ke atas, baru kita bisa melihat semua pemandangan. Kalau kita hanya separuh, kita memang berhadapan dengan onak, duri, kesulitan, pohon-pohon, ranting, kemudian jalan yang licin, ada hujan, lalu kemudian ada mungkin saudara tidak sadar
nempel di daun, daunnya ada lintahnya, ada beberapa ini dan sebagainya. Ada halangan, tetapi kita harus terus naik. Dalam hidup ini jangan berhenti. Do something, lakukan sesuatu. Ya, walaupun saudara mungkin melihat, aduh kelihatannya pintunya tertutup, jalan tertutup. Do something. Jangan kita berhenti, lakukan terus, naik terus, lakukan terus. Nanti ketika kita sampai di atas, kita baru bisa menikmati view itu. Hanya orang-orang yang naik ada di atas gunung, dia baru bisa menikmati. Saya ingat saya waktu SD, saya suka SMP sebenarnya, saya suka ikut pramuka saudara. Saya kira jarang seorang orang yang ikut pramuka. Pada waktu saya SMP, saya ikut pramuka, saya sekolah di SMPK 1 di Pintu Air. Saya suka ikut pramuka yang ada di Pintu Besi, saudara, waktu itu. Jadi saya ikut pramuka dan satu waktu diajak naik gunung, kami naik ke Gunung Gede. Naik Gunung Gede, lalu kami bikin tenda di sana. Dan pada waktu itu saya baru bisa melihat pemandangan yang begitu indah. Ada Edelweiss, bunga Edelweiss yang suka dinyanyikan itu saudara ya. Edelweiss, Edelweiss. Lalu kemudian kami selama perjalanan, ya perjalanan kurang enak tetapi itu masih enak karena sudah ada banyak jalan setapak saudara. Karena banyak orang-orang yang mendahului. Tetapi buat saya pada waktu itu perjalanan kurang enak karena harus mendaki. Ada baret-baret sedikit, ada ini dan sebagainya. Saudara keringetan dan sebagainya. Tapi begitu kita naik sampai di atas kita bisa melihat pemandangan yang indah. Achievement saudara. Ketika setelah melalui pergumulan, setelah melalui kesulitan, setelah melalui perjuangan, saudara, ada orang berkata kepada saya, Pak, life is not fair. Siapa yang bilang life is fair? Dunia tidak fair. Hanya Tuhan yang fair, karena dia berkata, I am a just God. Aku adalah Tuhan yang adil. Karena itu kita perlu datang kepada Tuhan. Ketika kita mengharapkan perlakuan orang lain atau di tempat pekerjaan kita, di tempat mana-macam, maka kita akan melihat banyak ketidakadilan. Tetapi jalani itu semua saudara, kita harus menjalani semuanya. Kita harus menjalani dan biar perjalanan itu walaupun tidak enak, tapi satu ketika kita sudah di atas, maka kita baru bisa menghargai view. Baru kita bisa menghargai perjalanan yang sulit itu. Baru kita bisa menghargai menengok ke belakang, iya saya sulit. Saya susah, saya bergumul, kelihatannya belum berhasil. Kelihatannya sudah mencoba bertahun-tahun belum berhasil. Tapi saya terus jalan, saya terus lakukan. Walaupun kadang-kadang membosankan, kadang-kadang mengecilkan hati. Tapi saya terus jalani, terus jalani, terus jalani. Satu ketika kita tahu kita ada di atas. Karena success is not a goal. Success is a journey. Keberhasilan bukan tujuan saudara, tujuan akhir, goal. Tapi sebuah perjalanan. Kita nggak tahu bahwa dalam perjalanan, di dalam kesulitan itu pun kita menghasilkan keberhasilan dalam beberapa hal. Yang penting bagaimana cara kita, perspektif kita melihat. Mensyukuri atau kita komplain. Saya kira lebih baik kita lebih banyak mensyukuri apa yang sudah terjadi daripada kita komplain. Karena kalau kita komplain, yang kita lakukan adalah mengeluh terus. Tapi ketika mensyukuri, kita bisa melihat ada sesuatu yang positif walaupun kebanyakan negatif. Amin, saudara. I can do everything through Christ who strengthens me. Filipi 4 ayat 13. Jangan lupa bahwa I can do everything through Christ. Penekanannya di dalam Kristus. Artinya adalah relationship kita dengan Tuhan. Ini yang harus di tahun 2016 kita harus juga pegang. Jangan sampai kendor. Karena strength itu datang ketika relationship kita dengan Tuhan semakin dekat. Hidup ini tidak selamanya di atas. Hidup ini juga tidak selamanya di bawah, saudara. Hidup ini selalu berputar. Hidup ini seperti ombak, ada pasang surutnya, saudara. Karena itu kita harus tahu dalam setiap keadaan, I can do everything through Christ who strengthens me. Dalam keadaan susah, we can do all things through Christ who strengthens me. Dalam keadaan bergumul, we can do all things through Christ who strengthens me. Dalam keadaan berhasil, I have done something through Christ who strengthens me. Aku sudah melakukan apa yang dilakukan melalui Kristus menjadi kekuatan. Biarlah mari penekanannya bukan di kita, penekanannya adalah di Kristus, saudara.
Mari kita belajar lebih menekankan kepada Kristus. All the glory goes to Jesus. All the glory goes to Jesus. Yang terakhir kita melihat saudara. Yang ketujuh. Yang ketujuh adalah sesuatu yang bagus yaitu never give up. Lukas 11 ayat 9 mengatakan, knock and the door will be open for you. Banyak daripada kita baru mengetuk sekali, kita sudah selesai. Baru mengetuk 2 kali, kita sudah berhenti. Sebenarnya ayat ini berbicara, coba buka di Lukas pasal yang ke-11 ayat yang ke-9, saudara. Mari kita buka dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Indonesia dikatakan begini, mintalah, ask, and it will be given to you. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah, seek, and it shall be found. Ketuklah, knock, and doors will be open. Bahasa Indonesia hanya berbicara mengenai single, saudara. Ya, arti kata ya maksudnya kata satu-satu. Tetapi sebenarnya dalam bahasa aslinya lebih dikatakan mintalah terus, carilah terus, ketuklah terus, maka pintu akan dibukakan bagimu. Kita seharusnya menjadi orang yang tidak mudah menyerah. Sebenarnya apa yang saya katakan dari awal ini adalah berbicara tentang ketahanan, endurance, saudara. Never give up. Gambar ini mengilustrasikan dengan baik. Gambar ini, saudara, menggambarkan tentang bagaimana seorang menggali untuk mendapatkan berlian. Ya, berlian tidak dapat seperti itu, saudara, ini hanya mempermudah saja. Tetapi dia bagaimana menggali, belum sampai berhasil, pada usia tinggal sedikit lagi, dia menyerah. Padahal di sebelahnya itu ada diamond, saudara. Seringkali dalam hidup kita ini, kita belum sampai berhasil, kita sudah menyerah. Padahal tinggal sedikit lagi, saudara. Sedikit lagi, saudara. Sedikit lagi. Lagu itu dirubah sedikit lagi, maka itu akan berhasil. Ya, ditambahin kata-kata itu sedikit lagi, itu akan pas begitu, saudara. Lalu misalnya masakan itu, saudara, tambahin sedikit lagi. Apanya begitu misalnya ya, tambahin kayu manis gitu sedikit. Maka itu akan jadi lengkap. Masakan apa yang pakai kayu manis? Banyak sekarang, saudara. So ditambah sedikit aja pasti akhirnya jadi. Tapi banyak dari kita yang belum sampai ujung sudah balik. Sama seperti penggali itu, saudara. Mereka belum sampai ujung, dia belum sampai ujung sudah. Berapa banyak di antara kita yang punya banyak mimpi, saudara. Saya bermimpi mau menjadi pekerja yang berhasil. Saya bermimpi mempunyai usaha yang besar. Saya bermimpi mempunyai pekerjaan yang sangat menyenangkan. Saya bermimpi untuk menjadi kepala rumah tangga yang bagaimana begitu. Ada mimpi-mimpi dalam hidup kita belum terjawab, belum sampai ujungnya. Ternyata kita sudah menyerah. Kata menyerah itu dijauhkan dari vocabulary kita, Bapak Ibu sekalian. Karena hidup ini sekali lagi saya berkata, life is not fair. Ada banyak orang yang mengejek, ya tetap dia mengejek. Tapi kita harus jalan terus, saudara. Saudara ya, sama seperti saya ingat cerita, saudara, sebuah cerita yang lucu yang berbicara mengenai, saudara pernah dengar gak cerita tentang Supermi? Cerita tentang Supermi, saudara ya, yang dia bihun sama mie instan, saudara. Mie instan ini kan keriting, bihun ini kan lurus, saudara ya. Mie instan ini keriting, bihun ini sangat iri hati sama mie instan, kan mie instan di mana-mana banyak ditaruh ya. Ditaruh di supermarket paling banyak mie instan tuh, saudara. Walaupun mie instan itu tidak menyehatkan, tetapi kenapa semua orang suka mie instan? Saya kira orang Indonesia walaupun dia lahir di luar negeri, begitu dikasih mie instan akan suka, saudara. Dan yang luar biasanya itu kalau malam-malam sudah lapar bangun makannya mie instan gitu, saudara. Jadi mie instan ini sangat terkenal dan di mana-mana terkenal sehingga bihun ini sangat iri. Setiap kali bertemu di supermarket mereka ini tidak pernah tegur sapa, saudara. Ini ceritanya, saudara ya. Bahkan bihun seringkali mengolok-olok mie instan di depan umum, dia berkata, dasar kribo jelek.
mentang-mentang kuning gemuk aja orang jadi suka sama kamu. Padahal kamu keriput jelek dan sebagainya. Hari-hari berlalu dan semakin menumpuk rasa kebencian itu saudara. Ya padahal yang mie instan ini tenang aja. Tetapi bihunnya ini terus ngelendek gitu loh. Mie instan cuek, nggak peduli bihun mau ngomong apa. Dia bilang kafilah menggonggong, gue berlalu aja begitu saudara. Ya, satu ketika di supermarket tiba-tiba muncul barang baru namanya spaghetti saudara. Nah spaghetti ini saking tidak kuat dia menahan emosi bihun ini saudara. Bihun ini nyerang spaghetti. Dia pukulin tuh spaghetti. Dia berkata bahwa lu kira gua nggak tahu. Lu kan rambut lu dibonding saja. Dilurusin aja lu kira lu tetap mie instan dia bilang begitu saudara. Orang kalau sudah benci ya benci begitu loh saudara ya. Dia bilang lu bersembunyi di bonding saja rambutnya jadi lurus. Padahal ya spaghetti. Saudara kita melihat di sini ya. Bahkan mie instan pun dibenci begitu saudara. Ya, bihun ini jadi saudara, ya saya juga suka makan bihun lah saudara. Tapi saya nggak kepahitan saudara. Ya, saya nggak kepahitan sama mie instan. Dia lah yang suka mie instan, bihun. Memang bihun letaknya nggak terlalu favorit sih saudara. Tapi bihun lebih mahal daripada mie instan. Ada dong pembelaan saudara. Bihun bebek lebih mahal daripada mie instan begitu loh saudara. Nah saudara kita melihat bebeknya yang mahal. Mie instan pakai bebek juga mahal. Tapi sayangnya nggak ada mie instan bebek, nggak ada. Bihun bebek ada. Ya. Nah saudara dalam hidup ini jangan kita seperti bihun gitu saudara. Mari kita seperti mie instan. Kita cuek aja dengan segala keberadaan kita. Kita mau ditaruh di mana, kita akan tetap namanya mie instan. Dalam hidup ini kita mau ditaruh di mana, kita akan tetap aja namanya seseorang gitu saudara. Yang penting adalah hasilkan dengan nilai value yang terbaik dalam hidup kita ini. Mie instan walaupun kurang sehat memang saudara, tapi dia saudara bisa bayangkan Indonesia dikenal sebagai negara pengekspor atau penghasil mie instan terbesar di dunia. Jangan kata dokter lah saudara, kita lihatnya dari terbesar aja gitu saudara ya. Kan salah kalau makan sendiri tiap malam makan mie instan ya itu salah sendiri begitu saudara. Tiap malam makan bebek terus juga salah sendiri, tiap malam makan babi juga salah sendiri kalau kolesterolnya terus naik. Tetapi Indonesia ini boleh berbangga karena pengekspor mie instan terbesar di dunia. Boleh tepuk tangan saudara. Walaupun saudara nggak punya perusahaan mie instan. Tapi marilah kita belajar, marilah kita menjadi orang-orang yang berkata bahwa apapun yang terjadi, saya tidak mau menyerah. I'm just going to be who am I, yang seperti apa yang saya lakukan. Dan biarlah di tahun 2016 ini saudara, saya ingin ajak kita untuk melihat bahwa, biarlah kita bisa melihat bahwa God is good. Ya, God is good. All the time, bahwa di dalam tahun ini pun yang terpenting lagi saya ingin kembalikan kepada yang awalnya saudara. Mari kita buka yang awalnya. Penekanan di dalam kitab Mazmur yang 65 itu boleh diulang. Saya ingin tekankan di sini. When we welcome Him, apapun yang kita lakukan, 7 poin yang berikutnya. Ketika kita mengatakan bahwa ada 7 startup dalam hidup ini. Mari kita berkata wake up pada diri kita. God is still answer prayers, saudara. Sampai hari ini, sampai tahun 2016, God is still answer prayers. Dress up. Mari kita berkata bebenah hati kita. Karena seringkali kenapa berkat tidak kita terima. Karena ada hati kita yang mungkin kita menerima kepahitan. Masa lalu mengakibatkan keberadaan kita hari ini. Apa yang terjadi dalam masa lalu kita pasti memberikan dampak kepada hari ini. Kalau ada hal-hal yang terjadi dalam hati kita, mari kita bereskan saudara. Biar tahun ini Tuhan saya mau hidup diberkatin, saya mau singkirkan semua kekecewaan, disappointment, kegagalan, ketakutan dan sebagainya. Mari saya ingin singkirkan itu.
Lalu kemudian saya ingin berkata, look up, saya mau melihat ke atas. Apa yang Tuhan sedang kerjakan. Saya tidak mau melihat look down and be depressed, but look up, be blessed. Biarlah Tuhan yang mengarahkan langkah hidup kita di tahun 2016 ini. Lalu sekali lagi saya katakan bahwa mari we rise by lifting others. Mari kita menjadi pendorong bagi teman kita, sahabat kita. Ya, bukan yang down, discourage, but encourage. Ada banyak orang yang perlu encouragement kita, saudara. Di dalam tempat pekerjaan, di dalam kehidupan kita, saudara. Kita perlu teman-teman yang encourage. Saudara, minggu lalu saya cerita sedikit tentang teman baru saya di Hong Kong. Seorang pendeta yang dengan iman dia berangkat. Temannya yang mengundang dia malah sudah istilahnya sudah berhenti menggembalakan. Dia malah terus penggembalaannya berkembang, saudara. Saya cukup sering ke Hong Kong dan bertemu dengan jemaat orang Indonesia di Hong Kong cukup banyak. GBI lah, gereja macam-macam, GC lah, macam-macam gereja-gereja, saudara. Tapi begitu kami pelayanan di tempat ini, saya kagum. Jemaatnya TKI, saudara, sekitar 150-an. Apa yang membuat saya kagum adalah cara perlakuan mereka. Mereka tidak memperlakukan sebagai pembantu, saudara. Tidak nyuruh-nyuruh, kan biasa kalau bos, kamu pembantu, kamu suruh angkat kursi ini. Tidak, saudara. Tapi gembala ini menganggap mereka ini sama. Mereka jiwa, soul. Jadi dia memperlakukan bukan atasan bawahan, bukan bos sama pembantu, tapi dia mengajarkan nilai. Dia berkata, dari sekian banyak saya ingat dua. Saudara. Yang pertama adalah kamu harus jujur, tidak boleh berhutang. Hidup tidak boleh berhutang. Tidak boleh minjam-minjam. Lalu yang kedua adalah hormati tempat di mana engkau bekerja. Hormati hamba Tuhan. Saudara, biasa kalau kebaktian jam 10.30, maka jam 10.35 baru mulai. Atau 10.40 baru mulai. Tetapi ini dari jam 9.30 mereka sudah berdoa. Bayangkan 1 jam sebelumnya gembalanya dan dengan para pengerjanya yang notabene semua perempuan, pembantu saudara. Mereka duduk berdoa dan begitu rapih. Begitu sopan, begitu ini. Kenapa? Karena yang dari mulut gembalanya adalah value yang muncul. Encouragement yang muncul. Saya kadang-kadang berpikir, pembantu aja bisa diajarin tuh. Tadi pagi saya ketemu dengan dengan Ibu Irma dan Pak Paulus. Mereka baru dari Hong Kong karena anaknya mau kuliah di Hong Kong. Dia cerita ke gereja itu. Dia bilang, herannya luar biasa itu gereja. Pembantu-pembantu gak kayak pembantu. Biasa kalau pembantu itu saudara di tempat lain saudara. Aduh hebohnya luar biasa. Sebelum ibadah, jerit-jerit bisa jerit-jerit saudara. Lu Jawa koek, begini, bisa begitu-begitu dalam gereja itu saudara. Lalu begini dan sebagainya. Lu Manado, lu begini, kan macam-macam saudara. Tapi di situ enggak. Bahkan kami datang, anak saya sakit, dipijitin. Pak mau minum apa? Boleh kami sediakan teh? Duduk di sini, dikasih buah dan macam-macam. Bapak Ibu sekalian kaget juga nih, saya bilang nih gereja lain nih daripada yang lain. Saya tidak bermaksud memuji gembalanya, yang saya juga baru kenal. Tetapi saya lihat caranya yang bagus, yaitu menambah nilai. Menambah nilai, bahkan pembantu pun bisa rapih dan kerjanya bagus. Dia main keyboardnya jago lagi pembantunya. Nyanyinya suaranya bagus. Pembantu saudara, pembantu. Saya kaget gitu baru pertama kali ketemu. Orangnya halus, bisa worship, nyanyinya bagus, lagunya enak. Dan rapih. Dalam hidup ini apa yang menjadi kebanggaan kita? Apakah hanya sekedar kebiasaan kita yang terkadang banyak salah? Atau kita menghargai value dalam hidup kita? Di dalam 7 Startup ini yang saya ingin ajak untuk kita melihat untuk tahun 2016 ini adalah bicara tentang value saudara.
Mari kita wake up, ingat. God is still answer our dreams and prayers. Mari kita bersuka cita. Saya ingin ajak kita untuk memvalue Tuhan lebih, menambah dalam hidup kita. Mari dress up, kita bebenah hati kita, saudara. Bukan sekedar pakaian kita, penampilan kita, rumah kita, tapi hati kita mari dibenahi. Kita ini berharga, saudara. Jangan harga kita ini turun gara-gara value kita kurang. Kurang bisa menghargai orang lain. Kurang bisa mendorong orang lain. Kita lebih banyak mengejek, membuli. Memang kalau antara teman membuli ya itu lain lah ya. Itu jokes antara teman. Tetapi ketika kita dalam sebuah persahabatan, saudara, dalam sebuah gereja yang sifatnya umum, lalu kemudian ada kata-kata yang melecehkan, meremehkan, merendahkan. Jangan, saudara. That's not value. Pengen aja kita tahun 2016, mari kita mengangkat value ini, menghargai satu sama lain. Menghargai pelayanan, menghargai hamba Tuhan, menghargai sahabat, menghargai keluarga. Masing-masing saya bersyukur sudah datang dengan pelayanan. Saudara tidak melayani manusia. Kalau saudara melayani saya atau melayani tim, salah kita persepsi kita. Kita datang melayani Tuhan yang ditempatkan kita di gereja ini. Karena itu mari hargai, hormati, mari kita mendukung, mari kita mendorong. Saudara, look up. Lihat kepada Tuhan, reach up, lift up, move up, never give up. Biarlah hal-hal ini saya pesankan buat kita sekalian di tahun 2016, mari kita pegang.